إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan keutamaan darinya, nikmat darinya, kita kembali melanjutkan kajian-kajian kita dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas jalan menuntut ilmu, mempelajari agama yang merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama yang mulia ini. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Seorang dia mempelajari agamanya, mempelajari Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apalagi di zaman sekarang ini, itu merupakan keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang apa? Sangat besar. Ketika seorang diberikan nikmat seperti ini, nikmat mengenal dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan sangat mengagumkan orang yang dia mengajak kepada sunnah. Sangat mengagumkan orang yang mengajak, dai, orang alim yang mengajak kepada sunnah. Sangat mengagumkan. Dan yang lebih mengagumkan lagi, orang yang menerimanya. Orang yang apa? Menerimanya. Kenapa? Karena ketika zaman penyimpangan-penyimpangan begitu banyak dari agama yang mulia ini, otomatis orang yang berdakwah, orang yang mengajak kepada kebenaran, itu dianggap sesuatu yang apa? Yang aneh. Dianggap membawa ajaran baru. Maka orang yang menerimanya itu apa? Lebih apa? Lebih mengagumkan lagi. Karena dia bisa apa? Membedakan, oh ternyata ini al-haq. Kalau orang yang belajar, orang yang mengajak, dia sudah tahu, dia sudah pelajari. Dia tahu, oh ini kebenaran, ini Al-Quran, ini As-Sunnah. Dia paham karena dia belajar. Tapi ini orang yang asalnya dia hidup di tengah-tengah penyimpang, yang banyak penyimpang.
dari agama yang mulia ini. Maka ketika dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal sunnah dakwah yang mulia ini, itu lebih mengagumkan lagi. Lebih apa? Mengagumkan lagi. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Atas nikmat ini. Alhamdulillah kita di sini merupakan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan dengan adanya masjid ini, sehingga kita bebas untuk mengadakan kajian-kajian ilmu di sini. Baik di saat musim hujan. Nah, musim hujan alhamdulillah telah berlalu insyaallah. Dan sekarang sudah memasuki musim panas sehingga kita kepanasan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah agar supaya plafonnya dipercepat sehingga kita tidak kepanasan lagi. Yang penting banyak-banyak bersyukur, ya. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan. La in syakartum la azidannakum. Ya, kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita tidak wujudkan dengan amalan. Oleh karena itu, di antara bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kami sebutkan, kita hidupkan masjid ini. Kita hidupkan masjid ini, terutama masalah salat berjamaah. Salat berjamaah di masjid sini itu kita hidupkan. Kita hidupkan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menambah nikmat kepada kita. Karena kita sudah mengamalkan ilmu. Untuk apa kita belajar kalau kita tidak amalkan ilmu? Kita hidupkan masjid yang mulia ini sehingga orang-orang juga yang menyumbang mereka dapat pahala juga. Allah tidak akan gerakkan orang-orang yang menyumbang kalau kita juga tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Cuma percuma. Percuma kalau kita tidak hidupkan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk segera menyelesaikan masjid ini, pembangunan masjid ini. Wabillahi at-taufiq. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kita pada kesempatan ini yaitu pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Dan kita sudah selesai dari pembahasan kitab At-Taharah, kitab tentang taharah. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang baru yaitu Kitabus Shalah. Salat. Berkata penulis rahimahullah taala, Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Pembahasan tentang salat termasuk atau bahkan pembahasan yang paling penting setelah pembahasan tauhid. Karena salat itu merupakan rukun kedua setelah syahadat. Maka mempelajarinya itu wajib bagi seorang. Wajib dia mempelajari ilmu yang berkaitan dengan salat. Karena ilmu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kapan ilmu itu wajib? Ketika amalan tersebut hukumnya wajib. Ketika suatu amalan hukumnya wajib, maka mempelajarinya apa? Wajib juga. Salat hukumnya apa? Wajib. Bahkan rukun kedua. Oleh karena itu mempelajarinya adalah apa? Kewajiban. Yang tidak boleh seorang muslim itu tidak mempelajarinya. Harus dia mempelajari tentang salat. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Jadi sangat penting. Para ulama dari dahulu ketika mereka menulis kitab-kitab yang membahas dalam masalah fikih, masalah ibadah,
itu mereka selalu mendahulukan pembahasan tentang apa? Tentang taharah. Tentang apa? Taharah. Kenapa? Karena di antara syarat yang paling penting di dalam salat itu taharah, sehingga dimulai dengan taharah dulu. Sehingga dimulai dengan apa? Taharah. Sebelum seorang itu dia melaksanakan salat. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertaharah sebelum melaksanakan salat. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimakumullah. Salat itu secara bahasa ad-du'a, doa. Jadi salat itu sendiri secara bahasa apa? Artinya doa. Jadi salat itu secara bahasa artinya doa. Secara bahasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa shalli 'alaihim fa inna salataka sakanul lahum." Salatlah kepada mereka. Salatlah kepada mereka. Sesungguhnya salatmu itu membuat mereka tenang. Maksudnya apa? Doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu membuat orang yang menerima, orang yang memberi zakat itu senang. Ini bagi orang yang apa? Menerima zakat. Diperintahkan mereka agar supaya mendoakan orang yang memberikan zakat kepada mereka. Jadi salat secara bahasa apa? Doa. Misalnya seorang yang katakan Allahumma shalli ala fulan, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu, kata beliau, Allahumma shalli ala ali ibni Abi Aufa. Maksudnya apa? Ya Allah, berikanlah ya doa yang baik kepada siapa? Kepada keluarga Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maksudnya dalam syariat yang mulia ini, maka salat itu merupakan nama tentang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, yang dimulai dengan takbir, itu salat. Jadi salat secara istilah itu adalah nama untuk apa? Perbuatan, ucapan yang khusus. Tidak ada perbuatan yang khusus, ada ucapan yang khusus yang dibaca, ada gerakan khusus yang dimulai dari takbir dan ditutup dengan apa? Dengan salam. Ditutup dengan salam. Dan ini yang dinamakan salat. Itu istilah salat. Jadi kalau kita membaca buku-buku atau kitab-kitab para ulama, asalnya kalau kita dapat kata salat, itu artinya salat yang kita ketahui, yaitu apa? Perbuatan, ucapan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu yang dimaksud. Jadi bukan doa. Tapi kalau kita membaca buku-buku bahasa, kemudian ada kata salat di situ, maka yang dimaksud apa? Doa. Masalah hukum salat. Hukum salat itu salat 5 waktu ya. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian sunnah, dan kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, Pak, hukum salat
5 waktu apa hukumnya? Wajib. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya dan menjauhi kesyirikan. Kemudian setelah itu Allah katakan salat, dan mereka melaksanakan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kata Allah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini itu menjadikan orang yang salat sebagai saudara kita di dalam agama. Ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan salat hukumnya apa? Hukumnya wajib. Allah jadikan itu sebagai pengikat persaudaraan. Pengikat persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan yang mengikat mereka, perkara pokok yang mengikat mereka, diantaranya salat. Diantaranya apa? Salat. Karena yang paling pokok yang mengikat persaudaraan, keimanan itu apa? Tauhid. Kedua salat. Kedua salat. Dan dalil-dalil di dalam Al-Quran itu sangat banyak ya. Dalil-dalil di dalam Al-Quran sangat banyak. Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu sangat-sangat banyak. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah." Yang kedua di sini disebutkan. Jadi bunya al-Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara pokok. Yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat yang disebutkan. Yang kedua yaitu apa? Salat. Menegakkan salat. Ya, rukun yang kedua. Kemudian telah datang dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang malaikat Jibril yang datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya tentang Islam. Mal Islam? Apa itu Islam? Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah ila akhir hadis. Apa itu Islam? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, Islam itu engkau bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sesuai dengan perincian yang benar. Kemudian beliau sebutkan yang kedua yaitu apa? Wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Jadi itu apa? Islam. Nabi alaihi salatu wasallam menafsirkan salat itu apa? Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua salat. Oleh karena itu para ulama jelas sepakat bahwasanya salat termasuk di antara perkara yang paling wajib. Jadi bukan sekedar wajib biasa. Jadi masalah hukum salat itu bukan sekedar wajib biasa. Wajib-wajib yang kita sering dengarkan, oh ini hukumnya wajib. Nah,
Itu wajib yang paling wajib di antara perkara-perkara yang paling wajib. Seperti tauhid. Tauhid hukumnya wajib. Namun wajibnya bukan seperti wajib memanjangkan jenggot misalnya. Wah, itu di bawahnya aja. Salat itu perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar. Dan para ulama itu sudah sepakat tentang wajibnya salat 5 waktu. Para ulama sudah apa? Sepakat tentang wajibnya salat 5 waktu. Berkata Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, kata beliau, la khilafa min ahadin minal ummah fi anna as-salawatil khams fard. Kata beliau, tidak ada perselisihan dari seorang pun di kalangan umat ini, umat Islam, atas wajibnya salat 5 waktu. Atas wajibnya salat 5 waktu. Bahkan rukun ya. Kata beliau, wa man khalafa dzalik fakafirun. Barang siapa menyelisihinya maka dia kafir. Maksudnya orang yang mengatakan tidak wajib, salat 5 waktu tidak wajib, maka dia kafir. Ini tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Barang siapa mengatakan salat tidak wajib, dia kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam, kecuali dia baru masuk Islam, dia belum tahu hukum salat, itu diberi udzur. Kalau dia sudah Islam, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, seperti ini tidak diberi udzur. Kalau dia katakan salat tidak wajib, hukumnya apa? Keluar dari Islam, murtad. Kalau dia katakan salat tidak wajib, sekalipun dia doktor, dia profesor di universitas ternama, kalau dia katakan salat tidak wajib, dia pakai topi haji, topi nasional, berapa kali haji, kalau dia katakan salat 5 waktu tidak wajib, hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam tanpa keraguan. Jangan ragu, kafir, dihukumi kafir orang seperti ini, karena dia telah mengingkari sesuatu yang hukumnya wajib dan diketahui oleh umat Islam. Orang-orang tahu tentang hukum salat 5 waktu, mereka tahu wajib. Bahkan yang tidak salat sana, mereka tahu hukumnya wajib. Cuma mereka karena disibukkan dengan dunia, karena malas dan seterusnya, yang membuat mereka tidak salat. Tapi mereka tahu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang dia dikatakan profesor atau apa, namun dia katakan salat tidak wajib, maka orang yang seperti ini itu keluar dari Islam, sekalipun KTP-nya Islam, dia keluar dari Islam. Dan masalah salat itu tadi sudah jelas ya, hukumnya apa? Wajib, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan kaum muslimin ya, para ulamanya dan orang-orang awamnya. Para ulamanya dan orang-orang awamnya, tanpa ada silang pendapat. Jadi termasuk kewajiban yang sangat wajib. Dan masalah orang yang meninggalkan sholat, itu para ulama banyak berbicara tentang masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama tadi, kalau seorang dia meninggalkan sholat, dia ingkari kewajibannya, maka ini tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama, dia kafir, keluar dari Islam. Dia murtad, keluar dari Islam. Jangankan dia tidak sholat, dia sholat saja, tapi dia katakan tidak wajib, dia tetap kafir hukumnya. Dia masih sholat, tapi dia katakan ini tidak wajib. Itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan dia masih muslim, kafir. Kalau dia katakan tidak wajib, kalau dia katakan tidak apa, tidak wajib. Ini yang pertama. Ini yang apa? Yang pertama. Kalau seorang dia ingkari kewajibannya, seorang dia ingkari kewajiban sholat 5 waktu, dia katakan tidak wajib. Dia sudah tidak sholat, dia ingkari lagi kewajibannya. Ini lebih parah lagi. Ini lebih apa? Lebih parah. Jadi yang pertama ini tanpa ada silang pendapat di kalangan
para ulama. Kemudian yang kedua, para ulama sepakat bahwasanya meninggalkan salat itu hukumnya dosa besar. Hukumnya apa? Dosa besar. Tanpa ada silang pendapat di kalangan mereka. Mereka sepakat bahwasanya meninggalkan salat hukumnya apa? Dosa besar. Bahkan lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Bahkan lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Lebih besar dari dosa mencuri, dari dosa berzina, dari dosa membunuh, dari dosa riba, lebih besar dari dosa minum khamar. Ini semua dosa-dosa besar. Ini semua apa? Dosa-dosa besar. Meninggalkan salat lebih besar dosanya dari semua ini. Orang dia membunuh itu tidak lebih besar dosanya dari orang yang meninggalkan salat. Ini tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tanpa ada silang pendapat. Cuman sayangnya di zaman sekarang, orang yang meninggalkan salat itu hal yang dianggap biasa. Dianggap dosa biasa. Coba perhatikan, banyak yang meninggalkan salat. Namun dianggap itu dosa yang sepele. Padahal ini dosa besar. Lebih besar dari dosa berzina. Lebih besar dari dosanya orang yang mabuk-mabukan. Lebih besar dosanya. Lebih besar apa? Dosanya. Cuman lihat, ketika kaum muslimin jauh dari agama mereka, sesuatu yang sangat besar seperti ini, itu dianggap sesuatu yang sangat kecil. Sangat kecil dianggap. Oleh karena itu, masalah yang seperti ini, kalau kita tahu tentang hukum meninggalkan salat, itu perkara yang besar seperti ini, maka di antara yang harus kita jadikan fokus di dalam dakwah, mengajak mereka salat. Ajak mereka apa? Salat. Setelah tauhid, masalah salat. Setelah tauhid, mereka tinggalkan kesyirikan. Ini yang pertama. Agar supaya kaum muslimin atau masyarakat meninggalkan yang namanya syirik. Karena syirik lebih besar lagi di atas apa? Di atas salat. Dosa syirik nomor satunya. Dan salat di bawah lagi. Ini bukan apa? Bukan perkara main-main. Kemudian yang ketiga, para ulama mereka hanya berbeda pendapat dari sisi apakah orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir atau tidak. Di sini mereka berbeda pendapat. Jadi tadi yang pertama apa? Kalau dia ingkari kewajibannya, ini tanpa ada silang pendapat, dia hukumnya kafir. Kemudian mereka, itu para ulama, sepakat meninggalkan salat hukumnya dosa besar dan lebih besar dari dosa-dosa lainnya, sebagaimana sudah dijelaskan. Yang ketiga, para ulama mereka hanya berbeda pendapat dari status orang yang meninggalkan salat. Apakah dia masih muslim, dihukumi dia muslim atau kafir. Di sini yang apa? Terjadi silang pendapat para ulama dari dahulu. Dari dahulu sampai sekarang pun para ulama masih berbeda pendapat tentang hukumnya. Dinukil dari para sahabat bahwasanya para sahabat berpendapat orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Sebagaimana dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari tabi'in yang mulia, yaitu Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, kata beliau, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Kata beliau, dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu tidaklah menganggap suatu amalan yang jika ditinggalkan itu kekafiran kecuali salat.
kecuali apa? Salat. Oleh karena itu banyak dari para ulama ahli hadis yang mengikuti hal ini. Kata mereka, ini hukumnya para sahabat yang mengatakan bahwasanya meninggalkan salat itu kekufuran dan pelakunya kafir. Dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man taraka as-shalah la hadza lahu fil Islam." Barang siapa meninggalkan salat, maka tidak ada bagiannya di dalam Islam. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man lam yusalli fala dinalah." Barang siapa yang tidak salat, maka tidak ada agama baginya. Ini ucapan-ucapan para sahabat yang keras dalam masalah apa? Meninggalkan salat. Jadi bukan main-main. Bukan apa? Main-main. Jadi sekalipun terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang masalah hukum meninggalkan salat. Ada yang mengatakan dia masih muslim, fasik, melakukan dosa besar. Namun perkara yang seperti ini, apalagi ada sebagian ulama, bahkan banyak dari kalangan para ulama, apalagi di zaman sekarang, ulama-ulama yang bermadhab Hambali seperti di Arab Saudi sana, banyak dari mereka yang berpendapat hukumnya kafir. Hukumnya kafir orang yang tidak sholat. Sekalipun banyak atau kebanyakan fuqaha ahli fikih itu mereka berpendapat tidak kafir. Cuman perlu diketahui, para ulama yang mengatakan tidak kafir juga, itu hukum mereka terhadap orang yang meninggalkan sholat itu hukum yang keras. Sebagaimana tadi pertama, mereka sepakat dosanya dosa besar, lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Kedua, para ulama yang mengatakan tidak kafir, sebagian mereka mengatakan apa? Hendak wajib bagi para pemimpin, para penguasa kaum muslimin itu memerintahkan untuk orang yang meninggalkan salat itu untuk bertaubat. Kalau tidak bertaubat, maka hukumnya dipenggal. Hukumnya dipenggal orang yang meninggalkan salat. Dan sebagian mereka mengatakan tidak perlu diminta bertobat. Tidak perlu diminta bertobat. Dipenggal hukumnya. Artinya apa? Mereka saja yang mengatakan tidak kafir, tapi apa? Keras hukumnya. Keras hukumnya. Jadi bukan perkara yang main-main. Bukan perkara yang main-main masalah meninggalkan salat. Namun justru di zaman sekarang meninggalkan salat itu dianggap dosa yang sangat biasa. Kenapa kita katakan harus banyak sangatnya? Jelas, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Coba perhatikan. Kalau perlu 1000 kali sangatnya, dalam bahasa Indonesia boleh, tambah lagi 1000 kali sangatnya. Di zaman ini orang meninggalkan salat, malah dosa besar. Dosa besar. Hukumnya dia, para ulama sepakat fasik, orangnya fasik. Orang fasik. Orang apa? Fasik. Karena itu jika ada para pemimpin, ya, hendaknya seharusnya di antara perkara yang mereka perhatikan juga masalah salat. Wajibkan mereka harus apa? Tegakkan di tengah kaum muslimin. Perintahkan mereka salat. Kalau perlu diberlakukan, kalau mereka belum sampai tahap membunuhnya, dipenjara misalnya, lebih ringan. Karena sebagian ulama pendapat yang mengatakan tidak kafir, mereka hukumnya kembali kepada para penguasa, ya, yang hukum ta'zir namanya, ta'zir. Yang hukumnya kembali kepada penguasa. Kalau dia penguasa mengatakan hukumnya dibunuh, dipenjara, atau dan seterusnya. Yang penting harus dihukum. Harus dihukum dan hukuman yang berat. Dan hukuman yang apa? Hukuman yang berat. Jadi masalah salat itu bukan perkara yang apa? Perkara yang main-main. Ketika kita tahu hukumnya seperti ini, maka hendaklah kita semangat mengajak mereka salat, terutama keluarga kita, pelan-pelan ajak mereka agar supaya kembali mereka salat. Kalau mereka belum mampu untuk ke masjid, minimal mereka salat di rumah mereka. Ya. Mereka belum bisa salat di masjid, yang penting mereka salat di rumah. Kalau laki-laki, ya, kalau perempuan asalnya salat di rumah. Laki-laki, tidak apa-apa, mereka salat di rumah. Yang penting mereka salat dulu. Yang penting mereka salat.
Karena dosanya dosa besar. Bahkan banyak dari para ulama yang mengatakan hukumnya kafir. Kalau kafir tidak boleh sholat, tidak boleh menikah dengan orang yang tidak sholat. Laki-laki tidak boleh cari wanita yang tidak sholat, tidak sah pernikahannya. Lalu bagi ulama yang mengatakan hukumnya kafir. Begitu juga perempuan tidak boleh mencari laki-laki yang tidak sholat, tidak sah pernikahannya. Tidak boleh memakan sembelihan mereka. Ini kalau kita berlakukan mengikuti pendapat ulama yang yang mengkafirkan. Bahkan sekalipun kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak kafir, maka hukum-hukum yang seperti ini itu kadang kita berlakukan. Apakah seorang ridha dia menikah, dia tahu calon suaminya tidak sholat, melakukan dosa besar. Begitu juga calon istrinya tidak sholat, pelaku dosa besar. Orang fasik masih lebih bagus kalau dia merokok, biar saja dia merokok, masih lebih bagus, masih lebih mulia. Orang yang merokok dia sholat daripada dia tidak sholat, dia tidak merokok, ganteng lagi. Rendah hukumnya, sangat rendah dia, ya, sangat rendah. Seorang perokok tidak ganteng, dia sholat, masih lebih mulia dia. Kalau dia melamar, lebih baik dia yang diterima daripada orang yang tidak sholat, dia tidak merokok, ganteng, banyak uang. Seperti ini jauh-jauh sana. Kalau orang-orang tua ada yang seperti ini, yang datang melamar, usir saja langsung kan. Bilang maaf, kamu tidak menerima. Orang yang seperti ini modelnya tidak sholat. Kalau tidak, sholat dulu. Saya lihat dulu selama 1 bulan, sholat tidak. Tapi bahaya juga, kadang-kadang dia cuma cari karena dia mau melamar, dia sholat dulu. Pas sudah menikah, selamat tinggal bapak mantu. Ya, hati-hati yang seperti ini ya. Hati-hati, bahaya. Karena tujuannya dunia. Dia sholat gara-gara mau menikah. Ya seperti ini bahaya. Lebih baik cari orang yang sudah mulai istiqomah dahulu. Jangan nanti dia sudah habis melamar baru dia mulai iya saya mau berubah. Ini banyak yang seperti ini ya. Hati-hati. Sebagian orang mengatakan, oh anak saya ini ada calon, dia insya Allah sudah mau berubah. Jangan dulu terima. Yang lain saya dulu. Lihat yang masya Allah yang dia sudah mulai rajin ke masjid. Apalagi kalau sudah ada ikut-ikut kajian seperti ini, itu lebih utama dipilih. Lebih utama dipilih daripada orang yang dia datang melamar, dia katakan saya insya Allah kalau bapak terima saya mau sholat. Jangan. Ditakutkan sudah habis akad nikah, udah selamat tinggal, sudah jadi istri saya sekarang. Hati-hati yang seperti ini ya. Masalah sholat bukan perkara yang bukan perkara yang sepele. Harus menjadi pertimbangan kuat dalam berbagai macam masalah. Begitu juga dalam masalah kerja. Orang memiliki usaha-usaha, selama kalau dia masih dapatkan orang yang menjaga agamanya, diantaranya sholat, itu lebih utama daripada dia cari karyawan yang tidak sholat, toko-toko misalnya dan seterusnya. Dia usahakan cari dulu yang seperti itu. Kecuali sama sekali dia tidak dapat karyawan-karyawan yang, kecuali orang-orang yang meninggalkan sholat. Tapi kalau dia masih dapatkan karyawan-karyawan yang baik, ya, masih menjaga sholatnya, itu lebih utama. Itu lebih utama, bagus agamanya. Karena sholat merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Dari rukun-rukun Islam. Jadi pembahasan masalah sholat itu perkara yang sangat penting. Kalau kita sudah tahu hukumnya seperti ini, ternyata sholat adalah perkara yang penting. Hukumnya sangat wajib. Dan meninggalkannya kekufuran. Sebagian ulama mengatakan kufur besar yang mengeluarkan dari Islam. Sebagian ulama mengatakan kufur kecil, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi mereka sepakat dosa besar. Maka kalau kita sudah tahu hukumnya, kita mulai mengajak keluarga kita salatnya. Masalah salat kita gandengkan dengan masalah tauhid. Ajak mereka meninggalkan kesyirikan. Ajak mereka supaya salat. Apalagi kalau dia seorang kepala
kepala keluarga, anaknya harus dipaksa untuk sholat. Anaknya diperintahkan untuk sholat agar supaya dia tahu bahwasanya itu kewajibannya. Kalau dia masih kecil, diajarkan sholat, diajarkan sholat, dididik dari sejak kecil bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, tidak boleh kita tinggalkan, berdosa kalau kita tinggalkan, sehingga mereka sudah paham sekalipun masih kecil, oh ini kewajiban kita, kewajiban kita. Karena kapan kita meninggalkan salat, maka artinya kita telah merobohkan agama kita. Rukun, tiangnya agama. Namanya tiang, rukun. Rukun artinya apa? Tiang-tiang. Tiang-tiang penyangga suatu rumah. Salat itu di antara tiangnya. Kapan dia rusak, atau bahkan dia dirobohkan, maka roboh bangunannya. Itu apa? Islam, keislamannya roboh, rusak keislamannya, rusak keislamannya. Jadi ini termasuk di antara perkara yang harus kita perhatikan. Fokus, termasuk di antara fokus dakwah masalah sholat. Termasuk di antara fokus dakwah itu masalah apa? Sholat. Ajak keluarga kita, teman kita. Apalagi misalnya teman-teman dekat kita. Teman-teman dekat kita, ajak mereka sholat. Ajak mereka kajian juga, supaya mereka tahu tata cara sholat yang benar. Kadang sebagian dari mereka itu tidak mau sholat karena mereka tidak tahu sholat. Banyak yang seperti ini. Mereka tidak mau sholat karena mereka tidak tahu sholat. Apalagi daerah kota itu banyak yang tidak tahu sholat. Makanya kalau di penerimaan siswa baru SMP, SMA, bahkan mahasiswa, kalau dites tata cara sholat, jangankan sholat, wudu saja tidak ada yang tahu. Banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Ini banyak kalau di penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru. Ketika disuruh praktek tata cara wudu, sudah. Dari mana memulai mereka tidak tahu. Karena tidak pernah diajarkan. Salat pun mereka tidak tahu salat. Sehingga kadang sudah ada keinginan untuk mau salat. Mereka malu karena apa? Tidak tahu apa-apa. Jadi yang seperti ini kita ajak mereka, ajak juga ikut kajian. Ikut kajian, mari sini kita membahas. Atau kita mengajarkan kalau kita sudah tahu, kita ajarkan pelan-pelan. Nanti kita tanyakan sama para ustaz untuk lebih detailnya. Namun yang penting kita semua bisa mengajak orang lain untuk sholat. Ya, kita semua tidak disyaratkan orang mengajak orang lain sholat dia harus sudah berilmu tentang sholat. Nah, yang ajak dulu dia sholat, dia mau sholat untuk kecuali mengajarkan tata caranya dan yang seterusnya secara rinci itu harus dengan ilmu. Adapun mengajak dia untuk supaya dia mau sholat dulu, ini sekalipun orang tanpa berilmu itu boleh. Bahkan kewajiban kalau dia hidup di tengah-tengah orang yang seperti itu keadaannya, dia wajib mengajak orang lain untuk sholat. Ini sebagai bentuk apa? Berdakwah. Bagian dari dakwah kita mengajak orang lain. Jadi kita mengajak orang lain, tidak harus kita mengajarkannya. Tidak harus kita mengajarkannya. Mengajarkannya kita berikan kepada orang yang bisa mengajar. Makanya jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Jangan cuma diajak kemudian ditinggalkan, tidak diajarkan perkara yang benar. Jangan cuma sekedar diajak kemudian tidak diajarkan. Tapi apa? Kita mengajaknya, kemudian kita arahkan mereka agar supaya mereka tahu tempat belajar.
agar mereka tahu tempat apa? Tempat belajar, sehingga mereka berusaha mengikuti tata cara salat yang benar. Tata cara salat yang benar. Ajak mereka kajian. Ajak mereka kajian. Harus semangat kita mengajak orang. Harus semangat kita mengajak orang. Coba bayangkan kalau kita yang ada di sini itu memiliki tujuan yang kuat, tekad yang kuat. Setiap pekan dia usahakan satu orang yang dia ajak. Setiap pekan. Setiap pekan dia usahakan apa? Satu orang yang dia ajak. Satu orang yang dia apa? Dia ajak untuk ikut kajian. Ajak saja. Kalau 40 orang, 50 orang yang mengajak, insya Allah mungkin dari 50 orang situ ada 1-2 minimal. Ada 1-2 yang apa? Yang ikut dari kita di sini. Ya. Jadi jangan malas-malas mengajak orang ya. Mengajak orang. Dan apalagi dengan teman-teman dekatnya kadang duduk daripada cari. Kadang kita singgung-singgung. Kita punya kajian di sana. Setiap hari Ahad atau setiap malam apa? Malam Rabu. Kita punya kajian di sana. Ikut-ikut. Ajak saya seperti itu. Mari rame-rame. Ajak. Usahakan setiap pekan 1 orang. Tujuan 1 orang. Setiap ketemu, jangan lupa ya. Hari Ahad, malam Rabu, jangan lupa. Bilang aja seperti itu, jangan lupa. Diingatkan. Kalau dia tidak mau, pekan depan lagi, lain lagi. Lihat lagi, oh ini sebulan insya Allah boleh. Dan seterusnya. Mungkin 1 bulan ada 1 yang ikut, alhamdulillah. Jadi bukan cuma kita terus. Kita harus apa? Mencintai saudara kita agar supaya mereka mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Jangan kita bakhil. Yang penting saya sudah paham. Yang lain biar saja. Jangan. Kita harus semangat orang lain agar supaya mereka paham. Kita ajak mereka agar supaya mereka paham agama. Oh, ini agama yang mulia. Oh, ini ajaran Islam yang benar. Ternyata begini. Ternyata mudah. Tidak bertele-tele. Diajak. Diajak. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, masya Allah. Tujuan kita bukan apa? Bukan memperbanyak jamaah. Tidak ada seperti itu. Bukan untuk memperbanyak jamaah. Bukan. Agar supaya mereka paham agama. Itu tujuan. Kalau hanya memperbanyak jamaah, tidak usah berdakwah. Nah, untuk memperbanyak jamaah, apalagi mencari suara. Nah, kita bukan untuk tujuan itu. Tujuan kita agar supaya mereka paham agamanya. Mereka KTP-nya sudah Muslim. Sudah Islam. Makanya sebagian dai-dai di sebelum ini ada berkata apa? Mengislamkan orang apa? Islam lebih berat daripada mengislamkan orang kafir yang masih kafir. Maksudnya yang asalnya dia sudah dari nenek moyangnya dia sudah Muslim, Islam. Ternyata ajaran-ajarannya banyak yang menyimpang dari Islam, kekufuran, kesyirikan. Ini yang susah karena mereka anggap itu Islam. Mereka anggap itu agama. Sehingga untuk merubahnya apa? Susah. Berbeda dengan orang yang dia kafir, asalnya kafir, dia tahu kita berbeda dengan kamu, beda agama. Dari kapan dia paham, langsung dia ikut. Berbeda dengan orang yang menyimpang dari agama Islam dan dia mengaku Islam, itu dia pegang itu Islam. Dia yakini itu Islam, Islam keturunan istilahnya. Jadi kita apa? Ajak pelan-pelan. Mari, sekalipun mereka katakan aliran baru. Tidak usah kita bertele-tele. Tidak usah kita terlalu berdebat lama-lama. Tidak. Ajak saja. Mari kita ikut kajian. Dengar-dengar saja dulu. Mari ikut dengar-dengar. Dengar-dengar aliran baru tersebut. Mana yang baru? Kalau baru tanyakan mana yang baru. Seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman kita mengatakan itu aliran baru, tidak usah beritahu sama dia. Coba ikut 1 kali saja. Kalau lihat yang barunya yang mana. Kalau baru tanyakan. Supaya ditahu mana yang lama. Iya kan mereka bilang baru. Nah, supaya kita hukumi mana yang lama ternyata ya. Supaya kita tahu kembali. Oh ternyata ini yang lama. Ini yang baru.
Otomatis kita ikut yang lama punya, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu yang lama, bukan yang baru. Sebab kita tahu mana yang lama dan mana yang baru. Jadi kita ajak pelan-pelan, Jangan kita acuh-acuh sama mereka, sama masyarakat. Jangan acuh. Kita salamin, sekalipun mereka tidak senyum. Kadang mereka mereka sudah tahu ikut kajian di sini, apalagi sekarang ini sudah mulai perhatikan. Ada aliran baru, masjidnya di tengah sawah. Ini ada sebagian ya, masyarakat. Ya, sebagian masyarakat yang mengatakan demikian. Mereka katakan kumpul-kumpul, ini ada sampai diceritakan kepada saya. Kumpul-kumpul di situ, mereka katakan ada aliran baru. Masjidnya di tengah sawah sana, di unit 7. Jadi sudah ada berita-berita seperti ini. Jadi kalau dengar yang seperti itu, datang saja di pinggir itu. Assalamualaikum Pak. Tadi Bapak bilang apa? Kalau mereka ini ada aliran baru, ajak saja. Pak, mari kita ikut aliran baru tersebut. Kita mau cari tahu aliran baru mana. Seperti itu, kita sama-sama belajar aliran baru tersebut. Ya harus semangat ya. Harus semangat. Kita ajak agar jangan cuma kita terus. Ya. Kita cinta kebaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Kalau sekiranya mereka tahu apa yang kita sekarang berada, mereka akan datang berbondong-bondong. Cuma karena mereka tidak tahu. Belum sampai kepada mereka. Belum sampai kepada apa? Kepada mereka. Kalau mereka tahu, tidak muat di masjid ini, tidak muat. Ya. Saya di Cokro sana, kadang hampir tidak muat lagi. Sudah mulai tahu. Kami kajian di Cokro, alhamdulillah dulu yang baru 10 orang, sudah paling banyak 15 orang. Sekarang kadang hampir tidak muat lagi. Ya, kajian. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rajin mengajak, ini kita harus mengadakan perluasan. Kalau bukan perluasan ke samping, perluasan ke atas. Yang penting apa? Semangat mengajak. Jangan kita diam-diam terus maju kanan. Tidak pernah lihat kiri dan kanan. Ini bahaya seperti ini ya. Dakwah itu harus kita lihat, jangan cuma diri kita. Kalau diri kita, untuk apa saya jauh-jauh ke sini? Kalau kita mau melihat diri kita, lebih baik saya cari uang. Lebih baik saya cari harta, menghidupi anak dan istri. Itu kalau kita mau apa? Untuk diri kita saja. Diri kita saja. Kita lihat ke depan, masih banyak orang yang belum paham, masih banyak orang yang jauh dari agama. Itu harus kita pikirkan sama-sama. Tahun dalam apa? Kebaikan. Kita lihat. Ajak pelan-pelan, sampaikan. Sekalipun kata-kata yang enak didengar. Tidak usah mengatakan ini tidak boleh. Tidak usah dulu. Ini tidak boleh Pak, ini tidak boleh, ini haram, ini syirik, ini bid'ah. Tidak usah dulu yang seperti itu. Kalau mengajak orang, tidak usah seperti itu. Yang mengatakan syirik, bid'ah dan seterusnya di sini nanti. Dia hadir, oh ternyata syirik. Kalau kita mengajak orang kajian, datang sini, mari. Kita mau belajar ilmu agama. Karena kalau kita yang tidak memiliki ilmu langsung mengatakan syirik, bid'ah, haram, siapa kamu? Nanti mereka langsung lari duluan. Tapi kalau mereka dengar baik-baik, oh ternyata ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dari Sunnah, ada ucapan para ulama seperti ini. Enak mereka dengar. Tapi kalau kita langsung mengatakan tidak boleh dan seterusnya, ketika kita ajak mereka kajian, mereka langsung lari duluan. Jadi pelan-pelan kita harus berusaha mengajak kaum muslimin agar supaya mereka juga mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Jadi cuma mulai dari sekarang, ajak saudara-saudara kita. Kita fokus. Oh minimal saya setiap pekan 1 orang yang saya ajak. Kalau tidak berhasil, tidak usah. Yang penting kita sudah berusaha. Yang rugi itu orang tidak berusaha. Dia tidak berusaha mengajak orang lain. Dia tidak berusaha mengajak orang lain. Apalagi misalnya orang yang asalnya dia sudah sholat. Kadang dia hampir setiap hari dia sholat di masjid yang sama. Orang yang di samping mungkin hampir setiap hari dia sholat berjamaah dengannya, tidak pernah diajak. Pak, kita punya ada kajian di sana. Itu termasuk kekurangan ya. Ajak saja. Apalagi kalau sudah sering di samping kita, samping kiri atau samping kanan, ajak dia. Kadang-kadang, Assalamualaikum Pak, di mana tinggal? Kalau kita belum kenal, apalagi kalau sudah kenal.
Kami dulu, saya alhamdulillah, masya Allah di masjid yang tempat saya tinggal, sudah berapa jamaah di situ ikut kajian. Sudah sekitar 5 orang mungkin. Yang lain masih malu-malu. Mereka katakan insya Allah Ustaz, ikut kajian. Ajak. Yang penting sudah kau kenal di situ. Kapan kita bisa ajak ikut kajian. Daripada kita sudah sholat setiap hari di situ tapi tidak pernah ada satupun yang ikut kajian. Kasihan. Kita tidak karena kita tidak berusaha untuk Untuk mengajak. Ajak. Ya. Ajak. Dan tadi tujuannya apa? Agar supaya dia paham agama. Itu tujuan. Bukan tujuan agar supaya dia ikut kita di sini. Nah, bukan ikut agar supaya dia menyumbang, bukan. Jangan mencari orang supaya dia datang menyumbang. Ya, jangan seperti itu ya. Jangan mengajak orang supaya dia menyumbang sini cepat pembangunan masjid. Kalau Allah sudah berikan hidayah kepada orang, sekalipun antum tidak katakan mari menyumbang, dia yang sumbang. Mari kan sumbangan. Jadi jangan ada tujuan-tujuan seperti itu mengajak orang ya. Ajak saja agar supaya dia paham agama. Itu tujuan kita. Katakan kepadanya, kita tidak mengajak ke organisasi, tidak mengajak ke kelompok ini. Nah, kita mengajak agar supaya kita belajar agama. Itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.